Astuti memandangi langit senja dari jendela kamarnya. Hidupnya tampak sempurna di mata orang luar, suami yang tampan, rumah megah, bisnis yang berkembang pesat, dan sahabat sejati yang selalu ada di sisinya. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan kesepian yang tak mudah dijelaskan. Suaminya, Reza, akhir-akhir ini kerap pulang larut malam, berdalih urusan pekerjaan yang tak bisa ditinggal. Ia hanya bisa menelan curiga dalam diam. Sementara itu, Rani, sahabat yang telah dianggap seperti saudara sendiri, tinggal bersamanya sejak 6 bulan terakhir. Rani buta sejak usia remaja akibat kecelakaan, dan Astuti dengan tulus membantunya mendapatkan kehidupan yang layak. Ia menyediakan kamar khusus, perawat pribadi, dan bahkan menyerahkan sebagian urusan rumah tangga kepada Rani karena percaya penuh padanya. Baginya, membantu Rani adalah kewajiban moral. Hari-hari mereka terlihat damai. Astuti kerap menyuapi Rani di meja makan sambil bercerita tentang pekerjaannya. Rani mendengarkan dengan senyum lembut, suaranya pelan dan penuh perhatian. Tapi tanpa disadari Astuti, dalam ketulusan itu tersimpan niat tersembunyi yang perlahan mulai tumbuh. Rani yang dulu tampak lemah, kini semakin sering meminta perhatian lebih, bahkan tak ragu memanggil Reza untuk membantunya melakukan hal-hal kecil. Reza pun, entah sejak kapan, mulai menanggapi semua permintaan Rani dengan cepat. Jika dulu ia malas membantu orang lain, kini ia tiba-tiba menjadi pria yang peduli dan ringan tangan. Astuti sempat merasa bersyukur, mengira suaminya telah menjadi pribadi yang lebih penyayang. Ia bahkan tak keberatan saat Reza menawarkan diri mengantar Rani terapi atau menemani berjalan-jalan di taman belakang rumah. Namun, ada yang mulai terasa ganjil. Suatu malam, saat terbangun karena haus, Astuti melihat bayangan dua orang melintas di dapur. Ia mendekat pelan dan mendengar tawa kecil yang terdengar seperti milik Rani. Saat ia muncul, Reza langsung beralasan tengah membuatkan minuman hangat untuk Rani yang sulit tidur. Astuti mengangguk, menahan semua tanya yang bergemuruh di dalam dada. Keesokan paginya, Rani tampak lebih ceria dari biasanya. Senyumannya lebih lebar, dan ia sempat berkomentar bahwa suara Reza terdengar sangat menenangkan saat membacakan buku tadi malam. Astuti hanya tersenyum, pura-pura tak terusik. Tapi hatinya mulai menumbuhkan benih kekhawatiran. Ia mencoba mengusir pikiran negatif, karena baginya mencurigai sahabat sendiri adalah tindakan paling kejam. Hari demi hari, perhatian Reza terhadap istrinya semakin memudar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerja atau keluar rumah dengan alasan rapat mendadak. Bahkan saat ulang tahun pernikahan mereka tiba, Reza hanya mengucapkan selamat lewat pesan singkat. Astuti pura-pura kuat, menyiapkan makan malam sendiri, dan tetap mengundang Rani untuk menemani makan bersama, meski hatinya terasa hampa. Sementara itu, Rani mulai menunjukkan gestur yang lebih berani. Ia tak lagi ragu memegang tangan Reza saat berbicara, bahkan sesekali memanggilnya dengan sebutan manja. Meski buta, tatapan kosong matanya mengandung ketenangan yang memikat. Astuti mulai merasa terasing di rumahnya sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara pada Reza, pria itu selalu menutup pembicaraan dengan dalih lelah atau sibuk. Malam-malam Astuti kini dipenuhi pertanyaan. Apakah ini hanya perasaannya saja? Atau memang telah terjadi pengkhianatan di depan matanya, namun ia terlalu buta untuk menyadarinya? Di antara rasa sayang dan rasa curiga, ia hanya bisa berharap bahwa cintanya masih cukup kuat untuk menyelamatkan rumah tangga yang perlahan goyah. Namun satu hal yang tak ia sadari, bukan hanya dia yang buta oleh cinta, tapi juga buta oleh kepercayaan. Karena seseorang yang benar-benar buta, justru mulai melihat lebih jelas dari siapapun di rumah itu. Sejak malam itu, rumah besar yang dulunya penuh tawa berubah menjadi panggung sunyi. Astuti semakin sering terjaga hingga larut, duduk sendiri di ruang tamu dengan secangkir teh yang tak tersentuh. Mata sayunya menatap kosong ke arah tangga, berharap Reza turun dan menjelaskannya semua yang tak terucap.
Namun yang ia temui hanyalah langkah kaki samar dan suara tertahan di balik pintu kamar tamu, kamar milik Rani. Suatu sore, Astuti memutuskan pulang lebih awal dari kantor. Langit mendung mengiringi langkahnya masuk ke dalam rumah. Ia tak menemukan siapapun di ruang utama. Panggilannya tak dijawab. Langkahnya pelan menuju lorong belakang, hingga suara lembut mengalun dari ruang baca. Ia menahan napas. Rani sedang berbicara pelan. Suaranya terdengar hangat, penuh ketulusan, namun bukan ditujukan padanya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tak akan ragu untuk meninggalkannya, kata Rani, perlahan namun tajam. Astuti berdiri kaku, hatinya terhantam seolah dihujam belati. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan sesak yang menggulung dalam dada. Tak ada balasan terdengar, hanya helaan napas berat yang sangat ia kenal. Itu suara Reza, tak perlu pengakuan. Diam itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Ia melangkah mundur dengan hati bergetar. Namun saat hendak berbalik, tubuhnya tersandung vas kecil di lantai. Bunyi pecahan yang tajam menggetarkan keheningan. Pintu ruang baca terbuka. Rani muncul, wajahnya pucat, ekspresinya terguncang. Astuti, kamu pulang. Astuti mencoba tersenyum, meski matanya tak bisa menyembunyikan luka. Maaf, aku tak sengaja. Vas itu. Kamu dengar tadi. Suara Reza terdengar dari balik punggung Rani, terdengar waspada. Astuti menggeleng pelan. Tak banyak, tapi cukup. Rani pura-pura tersentak, lalu meraba sekeliling, kembali memainkan perannya sebagai wanita buta. Aku tak tahu harus berkata apa. Astuti tak membalas. Ia hanya menatap mereka berdua sejenak, lalu pergi tanpa sepatah kata. Di dalam kamar, ia duduk terdiam. Bukan amarah yang menguasainya, melainkan rasa kehilangan yang tak tergambarkan. Ia merasa telah kehilangan dua orang yang paling ia percaya sekaligus. Malam itu, Astuti tak makan. Ia hanya memandangi foto pernikahannya dengan Reza, mengenang janji yang mereka ucapkan. Sementara di kamar tamu, Rani kembali berakting lemah, memohon agar Reza tetap tenang dan tidak merasa bersalah. Ia membisikkan kalimat manis yang membutakan logika Reza, aku satu-satunya yang benar-benar mencintaimu, bukan hartamu. Namun kenyataannya, dalam hati Rani, cinta itu tak lebih dari alat. Ia ingin memiliki semuanya, Reza, rumah itu, kekuasaan, dan terutama kekayaan Astuti. Ia tahu, satu-satunya cara mewujudkannya adalah memisahkan mereka. Dan kini, retak itu sudah mulai terbentuk. Tinggal satu dorongan lagi, dan rumah tangga Astuti akan benar-benar runtuh. Astuti menatap malam dari balik tirai. Hujan mulai turun perlahan. Tapi hatinya lebih deras dari langit. Di titik ini, ia tahu satu hal, ia tak boleh menjadi korban selamanya. Pagi itu, aroma kopi tak lagi menggugah selera. Astuti duduk di meja makan, menatap kosong roti panggang yang tak disentuhnya. Rani muncul dari lorong dengan langkah tenang, mengenakan gaun lembut berwarna gading. Meski matanya masih kosong, wajahnya terlihat berseri, seolah tak ada badai yang baru saja menggulung hati seseorang di rumah itu. Reza menyusul tak lama kemudian, merapikan dasinya dengan tergesa. Ia hanya melirik Astuti sekilas sebelum duduk di seberang. Tak ada ucapan selamat pagi, tak ada tatapan peduli. Mereka bagai dua orang asing yang terjebak dalam rumah yang sama. Rani ingin ikut terapi di luar kota minggu depan. Aku akan menemaninya, ucap Reza, seolah hanya berbicara pada udara. Astuti menahan napas. Matanya perlahan mengarah ke wajah Rani, yang berpura-pura menggenggam sendok dengan hati-hati. Perempuan itu tampak begitu lembut, begitu tak berdaya. Tapi Astuti tahu, kelembutan itu hanya topeng. Topeng yang selama ini membuatnya terlena. Malam harinya, Astuti duduk di balkon kamar, membiarkan angin menusuk kulitnya yang mulai dingin. Ia membuka ponsel dan menghubungi sahabat lamanya, dokter mata yang dulu pernah menanganinya saat kecelakaan kecil di masa lalu. Ia ingin tahu satu hal, apakah benar Rani masih buta.
Dia datang ke klinik kami 2 bulan lalu, kata sang dokter. Kami sempat melakukan pengecekan lanjutan. Saat itu, ada indikasi pemulihan saraf di bagian belakang matanya. Aku sempat menyarankan MRI, tapi ia menghilang sebelum kami bisa lanjutkan pemeriksaan. Dunia Astuti seakan runtuh untuk kedua kalinya. Jadi benar, Rani tak sepenuhnya kehilangan penglihatan. Mungkin ia bahkan sudah bisa melihat, mungkin ia hanya pura-pura. Dan jika benar, itu berarti setiap sentuhan lembut, setiap lirih kata manis, hanyalah akting. Semua dirancang dengan begitu lihai demi satu tujuan, menghancurkan hidupnya. Astuti memejamkan mata, tapi dalam gelap, ia justru menemukan cahaya. Ia tak boleh diam. Ia harus tahu lebih banyak. Harus mengungkap segalanya. Kali ini bukan dengan air mata, tapi dengan rencana yang matang. Ia akan menunggu, mengamati, dan mengumpulkan bukti. 2 hari kemudian, kesempatan datang tanpa diduga. Rani terjatuh di kamar mandi. Astuti yang sedang lewat segera masuk dan mendekapnya. Tapi yang membuatnya tercengang adalah ketika Rani menoleh secara refleks ke arah suara pintu yang terbuka. Gerakan itu terlalu cepat untuk seseorang yang buta. Astuti menahan senyum getir. Ia pura-pura panik, menolong Rani kembali ke tempat tidur. Namun dalam hatinya, keputusan telah bulat. Ia akan memata-matai keduanya, merekam semua interaksi diam-diam. Dan saat waktunya tiba, ia akan menyeret keduanya keluar dari rumah yang telah mereka nodai. Perang tak lagi bisa dihindari. Tapi kini, Astuti tak lagi menjadi wanita lemah yang diam menunggu luka berikutnya. Ia telah melihat kegelapan itu, dan memutuskan untuk menyalakan apinya sendiri. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang menusuk. Astuti tetap memerankan peran istri setia, tetapi dalam diam ia menyusun siasat. Kamera kecil telah tersembunyi rapi di beberapa sudut rumah, terutama di lorong depan kamar Rani dan ruang tamu tempat Reza kerap menghabiskan waktu bersamanya. Tidak ada yang curiga, tidak Reza, tidak pula Rani yang berpura-pura tak bisa melihat. Sore itu, langit mendung menggantung rendah. Astuti kembali lebih cepat dari kantor. Dengan hati-hati, ia membuka rekaman dari kamera tersembunyi. Nafasnya tercekat ketika layar memperlihatkan Reza menyentuh pipi Rani dengan lembut, lalu menatapnya dengan tatapan yang dulu hanya dimilikinya. Rani tersenyum, menatap balik. Bukan sekadar menghadap suara, tapi benar-benar melihat wajah suaminya. Detik itu juga, keraguan Astuti lenyap. Pengkhianatan mereka bukan hanya soal hati, tapi juga tentang kebohongan yang dirancang dengan dingin. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Ia harus mempercepat langkah. Di malam yang sama, Reza pulang larut. Astuti menyiapkan makan malam, seperti biasa. Namun kali ini ia menyuguhkan anggur kesukaan Reza, lengkap dengan senyuman manis yang dulu sering ia berikan saat masih percaya pada cinta itu. Reza, tak menyadari perubahan sikap Astuti, menyambutnya dengan ringan. "Kamu masih mau memasak untukku?" tanyanya, sedikit heran. "Tentu," jawab Astuti lembut. "Kamu suamiku, bukankah itu wajar?" Namun di balik suaranya yang tenang, hatinya membara. Malam itu, ia mengajak Reza berbincang panjang, membahas masa lalu, kenangan mereka, dan janji-janji yang pernah terucap. Reza sempat tampak ragu, bahkan matanya terlihat berkaca-kaca. Tapi ketika menyebut nama Rani, nadanya kembali dingin. "Rani butuhku, Astuti. Dia tak punya siapa-siapa. Dan aku," bisik Astuti, "apakah aku tidak pernah butuh kamu?" Reza hanya menunduk, diamnya lebih menyakitkan dari 1000 kata. Beberapa hari kemudian, Astuti diam-diam mengikuti Rani yang berpura-pura pergi terapi. Ia menyewa mobil dan menjaga jarak. Rani turun di sebuah hotel, bukan klinik. Astuti mengikuti hingga ke lantai 3 dan menyaksikan sesuatu yang menghancurkan hatinya. Rani berjalan tanpa tongkat, memeriksa cermin, merapikan riasan, semua dilakukan tanpa bantuan. Ia bahkan tersenyum melihat bayangannya sendiri. Astuti gemetar, bukti nyata ada di depan mata. Ia merekam semuanya dengan ponselnya,
setiap detik, setiap gerakan. Tidak ada yang bisa menyangkal rekaman itu. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan cinta. Ini pemerasan, kebohongan publik, dan perencanaan jahat. Saat malam turun, Astuti kembali ke rumah dengan dada sesak. Ia duduk di kamar sambil menatap rekaman itu berulang-ulang. Kali ini air matanya jatuh bukan karena hancur, tetapi karena kekuatan. Ia sadar, hari pembalasan hampir tiba. Dan saat waktunya datang, tidak akan ada ampun. Cinta yang dulu ia pelihara dengan sepenuh jiwa, telah berubah menjadi bara yang akan membakar segalanya. Malam itu, hujan turun deras seolah langit pun turut merasakan getir yang disimpan Astuti. Ia duduk di depan layar laptop, membuka setiap rekaman dari kamera tersembunyi dan video yang diambil di hotel. Satu demi satu potongan bukti ia rangkai menjadi satu folder rahasia. Ia tidak akan gegabah. Segalanya harus matang, tuntas, tanpa celah untuk sang pengkhianat berkelit. Esoknya, Astuti menghubungi seorang pengacara terpercaya, sahabat lama yang diam-diam selalu memperhatikan kisah rumah tangganya. Tanpa perlu banyak kata, sang pengacara mengerti. Kalau kamu sudah siap, aku bisa bantu proses laporan dan pengusiran secara hukum, katanya. Astuti mengangguk pelan. Hari itu akan datang, dan tidak lama lagi. Sore harinya, Astuti kembali ke rumah lebih awal dan bersikap seolah tak ada yang berubah. Ia memeluk Reza dari belakang saat pria itu sedang mengetik di laptop. Besok ulang tahun pernikahan kita, bisiknya. Aku mau kita merayakannya. Sekali saja. Reza terkejut, tapi mengangguk, barangkali karena rasa bersalah yang perlahan merayapi hatinya. Hari peringatan itu datang. Astuti menyiapkan makan malam dengan tangan sendiri, mengatur meja makan dengan lilin dan bunga mawar. Ia bahkan mengenakan gaun putih yang dulu membuat Reza terpana. Semua tampak sempurna, setidaknya di mata orang yang tak tahu bahwa badai besar tengah mendekat. Rani datang lebih awal. Ia mengenakan gaun merah marun, rambut terurai, wajah penuh riasan. Saat masuk ke ruang makan, langkahnya ringan dan percaya diri, jauh dari sikap perempuan buta. Ia bahkan sempat melirik cermin di lorong tanpa sadar. Astuti menyambutnya dengan senyum hangat. Terima kasih sudah datang, Rani. Kamu sudah seperti keluarga. Rani tersenyum ramah, tak sadar bahwa perang telah dimulai. Di tengah makan malam, Astuti mengambil remote kecil dari bawah meja dan menyalakan layar proyektor yang telah ia siapkan sebelumnya. Tiba-tiba, suasana hening berubah drastis ketika video demi video mulai diputar, dari rekaman pelukan mesra Reza dan Rani, hingga detik-detik saat Rani berjalan tanpa tongkat dan bercermin dengan penuh percaya diri. Selamat ulang tahun pernikahan, ucap Astuti, suaranya tenang tapi penuh luka. Sebagai hadiah, aku ingin memperlihatkan kebenaran yang kalian sembunyikan. Rani terdiam membeku, wajahnya pucat, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Reza mencoba berdiri, tetapi Astuti lebih cepat meletakkan satu bundel dokumen di meja. Itu bukti pengkhianatan, penipuan, dan perencanaan jahat yang bisa kubawa ke pengadilan kapanpun aku mau. Tapi aku akan beri kalian satu pilihan, pergi dari hidupku malam ini juga, atau besok polisi akan menjemput. Reza mencoba memohon, tetapi tatapan Astuti tak lagi rapuh. Ia bukan wanita yang sama seperti dulu, yang diam disakiti, yang menelan air mata dalam diam. Ia adalah istri yang dikhianati, perempuan yang telah kehilangan segalanya, namun tetap berdiri tegak menghadapi badai. Waktu kalian habis, bisiknya sambil memadamkan layar proyektor. Rani menangis, mencoba menyentuh tangan Astuti. Tapi sentuhan itu terasa dingin dan penuh kebohongan. Reza menatap istrinya dengan kekalahan yang pahit. Untuk pertama kalinya, ia sadar wanita yang benar-benar mencintainya adalah wanita yang kini berdiri tegar, bukan yang selama ini ia puja dalam gelap. Astuti berjalan menjauh dari meja, langkahnya tenang namun penuh kemenangan. Malam itu bukan hanya akhir dari perayaan pernikahan, melainkan permulaan keadilan yang akhirnya ia tegakkan sendiri.
Langit malam menyisakan guratan merah kelam saat Rani dan Reza bergegas keluar dari rumah mewah yang dulu mereka anggap sebagai panggung sandiwara mereka. Koper-koper diseret terburu-buru, langkah mereka tergesa dan kacau, penuh kepanikan. Tak ada lagi tawa licik, tak ada bisikan penuh rencana. Yang tersisa hanya ketakutan dan rasa malu. Astuti berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegak, wajahnya dingin, tak sedikit pun menoleh ke belakang. Saat pintu tertutup rapat, sunyi menyelimuti seluruh ruangan. Tapi bukan sunyi yang kosong, ini adalah keheningan kemenangan. Astuti berdiri di tengah ruang tamu yang masih menyisakan aroma mawar dan lilin yang hampir padam. Matanya memerah, bukan karena duka, tapi karena lega. Luka di hatinya belum sembuh, tapi malam itu, ia berhasil merebut kembali martabatnya. Di dalam kamar, ia melepaskan gaun putih perlahan-lahan, seperti menggugurkan beban masa lalu. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Mata itu dulu tampak lelah, kini mulai bersinar. Hati itu dulu koyak, kini mulai pulih. Ia menyentuh dadanya sendiri, berbisik pelan, "Aku masih di sini. Dan aku kuat." Namun, badai belum sepenuhnya reda. Keesokan harinya, Reza mencoba menghubungi Astuti berkali-kali. Pesan-pesan bernada permohonan memenuhi ponselnya. Reza memohon kesempatan kedua, mengaku hilaf, menyalahkan Rani. Tapi Astuti tidak tergoda. Ia tahu, pengkhianatan yang dirancang sedemikian rupa bukanlah sekadar kekeliruan, itu pilihan yang lahir dari keserakahan. Tak lama, Rani menghubungi dengan nomor tak dikenal. Suaranya terdengar gemetar, tapi tetap menyimpan kesombongan yang lama. Ia mengancam akan menyebarkan fitnah bila Astuti tidak mencabut tuntutan hukum. Namun, sebelum perempuan itu selesai bicara, Astuti memotong, "Simpan ancamanmu untuk orang yang takut. Aku sudah kehilangan segalanya dan tetap berdiri. Apalagi yang bisa kau hancurkan?" Hari itu, Astuti menyerahkan bukti lengkap ke kepolisian dan pengacaranya. Rekaman, transaksi mencurigakan atas nama Reza, dan surat kuasa palsu yang diam-diam diproses Rani untuk mengambil alih aset rumah. Semua menjadi senjata hukum yang kokoh. Tak butuh waktu lama, surat penahanan keluar. Beberapa minggu kemudian, polisi menangkap Reza dan Rani di sebuah apartemen sewaan. Wajah mereka tertunduk saat diborgol, menjadi headline di berita lokal. Pengkhianatan mereka tak hanya mencabik rumah tangga, tapi juga melanggar hukum. Reza yang dulunya berdasi dan dihormati, kini harus mengenakan rompi tahanan. Rani yang dikenal sebagai wanita malang, ternyata lebih kejam dari cerita yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, Astuti menyapu ruang tengah rumahnya yang kini terasa lebih luas. Ia menyalakan musik klasik, membiarkan irama lembut mengalir ke setiap sudut rumah. Ia tidak lagi menangis di malam hari, tidak lagi bertanya mengapa semuanya terjadi. Ia tahu, ia telah melewati lembah tergelap dan kini sedang mendaki puncaknya sendiri. Malam itu, ia menulis surat untuk dirinya sendiri. Surat yang menyatakan bahwa ia pantas dicintai, dihargai, dan dilindungi, bukan dihancurkan. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, Astuti tertidur dengan tenang. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia tahu ia telah memilih jalan yang benar. Beberapa minggu setelah Reza dan Rani mendekam di balik jeruji, ketenangan mulai menyelimuti hari-hari Astuti. Namun, badai tak sepenuhnya sirna. Di balik keheningan itu, warisan masalah yang ditinggalkan oleh suaminya mulai menampakkan diri. Utang usaha yang disembunyikan, aset-aset yang digadaikan diam-diam, serta proyek-proyek fiktif yang menggunakan nama perusahaan milik Astuti kini menjadi beban yang harus ia selesaikan. Suatu pagi, Astuti menerima surat dari bank. Kredit rumah mereka hampir jatuh tempo dan beberapa sertifikat atas nama pribadinya telah dijadikan jaminan tanpa persetujuannya. Ia terduduk di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen dengan mata berkaca-kaca. Betapa liciknya Reza, bahkan di ujung pengkhianatannya, ia masih meninggalkan ranjau yang bisa menghancurkan hidupnya. Astuti menolak tenggelam dalam amarah.
Ia mulai menghubungi auditor, mencari bantuan hukum, dan menelusuri kembali setiap transaksi keuangan dalam perusahaan keluarga. Malam-malamnya kembali dipenuhi dengan data, angka, dan laporan. Namun kali ini, ia tidak menangis karena dikhianati, ia berjuang untuk bertahan. Di tengah kekacauan itu, datanglah sosok dari masa lalu, Gilang, rekan kuliah yang dulu diam-diam menyukai Astuti namun mundur setelah tahu ia menikah. Gilang kini seorang konsultan bisnis yang sukses. Ia mengetahui kabar Astuti dari berita dan datang bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang ingin membalas kebaikan lama. Pertemuan mereka diawali dengan canggung. Di sebuah kedai kopi sederhana, Astuti menunduk malu saat menjelaskan semua yang terjadi. Namun Gilang tak menatapnya dengan kasihan. Ia memandangnya dengan kagum. "Kamu masih bertahan. Itu sudah cukup membuktikan siapa yang benar," katanya pelan. Dengan bantuan Gilang, Astuti mulai menyusun ulang sistem keuangan perusahaannya. Beberapa proyek diselamatkan, sebagian lainnya terpaksa ditinggalkan. Meski banyak yang hilang, Astuti justru merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia menjalankan semuanya dengan kendali penuh, tanpa bayang-bayang reza atau manipulasi siapapun. Namun, luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya. Gilang sesekali menunjukkan perhatiannya, tak dengan kata-kata manis, tetapi lewat tindakan kecil yang tulus. Mengantarkan makanan saat Astuti terlalu sibuk bekerja, meminjamkan pundaknya saat wanita itu lelah, dan mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang membuka diri untuk bahagia kembali. Satu malam, saat hujan turun deras seperti malam penuh pengkhianatan dulu, Astuti berdiri di depan jendela, memandangi kilat yang membelah langit. Gilang berdiri di belakangnya, diam. Tanpa menoleh, Astuti berkata lirih, "Aku tidak tahu apakah aku masih percaya cinta." Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan. Gilang hanya menjawab, "Kalau begitu, izinkan aku jadi orang yang menunggu hingga kamu percaya lagi." Astuti tak berkata apa-apa, tapi senyuman kecil yang terbit di wajahnya, meski singkat, mengubah segalanya. Ia belum siap mencintai, namun kini hatinya mulai terbuka untuk menyembuhkan. Luka itu masih ada, tapi kini ia tahu, tidak semua pria datang untuk menghancurkan. Hari itu langit begitu cerah, seolah ikut merayakan kebebasan Astuti dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ruang sidang dipenuhi wartawan, pengacara, dan beberapa wajah tak dikenal yang haus sensasi. Reza dan Rani duduk berdampingan di kursi terdakwa, wajah mereka kusut, rambut tak terurus, tak ada lagi aura sombong atau licik. Vonis akan dibacakan hari itu, dan Astuti duduk tenang di barisan depan, mengenakan setelan hitam sederhana, anggun, tegas, dan kuat. Hakim mengetukkan palu. Kalimat demi kalimat keluar, tegas dan tak terbantahkan. Penjara 10 tahun untuk Reza atas pemalsuan dokumen, penggelapan, dan upaya perampasan hak sah istri. 8 tahun untuk Rani yang terbukti ikut serta dalam konspirasi jahat. Suara gemuruh memenuhi ruang sidang, dan kamera-kamera menangkap momen itu dengan antusias. Namun bagi Astuti, ini bukan tentang kemenangan. Ini adalah keadilan yang tertunda. Keluar dari pengadilan, Astuti berdiri di bawah sinar matahari. Ia memejamkan mata sejenak, meresapi udara bebas yang kini tak lagi dibayang-bayangi oleh rasa takut. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena gugup, melainkan lega. Semua penderitaan, pengkhianatan, dan air mata kini berubah menjadi kekuatan baru dalam dirinya. Di tengah keramaian, Gilang muncul membawa setangkai bunga matahari. "Sesuai janjiku, aku di sini sampai kamu siap melihat cahaya lagi," katanya sambil tersenyum. Astuti menatap bunga itu, lalu menatap pria di hadapannya. Tak ada kata-kata manis yang ia balas, hanya tatapan tulus yang penuh rasa terima kasih. Dan di matanya, untuk pertama kalinya, cahaya itu muncul kembali. Beberapa minggu setelah sidang, Astuti mendirikan yayasan untuk perempuan korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Ia menggunakan sisa asetnya yang berhasil diselamatkan sebagai modal awal.
Ia tak ingin balas dendam, ia ingin memberi arti baru dari luka yang pernah ia alami. Kini, kisah hidupnya menjadi pelajaran dan harapan bagi banyak orang yang pernah berada di titik terendah seperti dirinya. Suatu malam, saat ia berdiri di balkon rumahnya, menikmati sejuk angin dan langit yang bertabur bintang, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Gilang, apakah kamu masih takut mencinta? Tulisnya singkat. Astuti membaca pesan itu lama, menahan napas, lalu mengetik pelan, aku tidak takut lagi. Aku hanya ingin memastikan kali ini, cinta datang tanpa syarat. Balasan itu tak disertai emoji, tak ada kata romantis berlebihan. Tapi saat Gilang membacanya dari apartemen sederhananya, senyumnya merekah, karena ia tahu, perlahan, dinding hati Astuti telah runtuh, dan cinta mulai menyusup masuk, tanpa paksaan. Kisah ini bukan berakhir bahagia karena ada pria baru. Kisah ini bahagia karena Astuti berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tak lagi dibayangi nama Reza atau Rani. Ia tak lagi meragukan cahaya dalam dirinya. Ia bebas. Dan kebebasan itu tak ternilai harganya. Tamat. Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan,
Dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.